Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku terangku. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Haleluya, kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kita akan awali dahulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau berikan lagi kesempatan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan mengurapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan mengurapi semua mereka yang mendengar dan mengikuti program ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kiranya kami boleh sama-sama diberkati melalui pendalaman Alkitab ini. Kami boleh mengerti kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap berada di dalam jalan dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 11 ayat yang ke-17, di mana Raja Negeri Utara berusaha untuk menguasai daerah lain.
Dan ini menunjukkan bahwa manusia memang tidak pernah puas, ya. Daerah yang ingin dikuasai adalah daerah kekuasaan Roma. Nah, di dalam menjalankan niatnya, Raja Negeri Utara ini sebenarnya khawatir, ya, sehingga ia mengatur strategi dengan cara mengadakan persetujuan. Nah, di dalam persetujuan itu artinya tidak boleh saling menyerang, ya. Nah, dengan cara memberikan putrinya kawin dengan anak laki-laki dari Raja Negeri Selatan. Tapi karena anak Raja Negeri Selatan baru berusia 13 tahun, maka dia harus menunggu sampai dewasa baru dinikahkan. Nah, singkat cerita, pada akhirnya mereka dinikahkan, dan ini adalah pernikahan antara Ptolemaeus Epiphanes dan Cleopatra. Ya, tetapi setelah mereka menikah, yang heran justru strategi Antiochus atau Raja Negeri Utara ini justru tidak disetujui oleh Cleopatra, anaknya sendiri, ya. Dan jadi setelah menikah justru Cleopatra berpihak kepada suaminya. Nah, kita akan pada malam hari ini kita akan lanjut kepada Daniel pasal 11 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir, dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Negeri Utara sekarang melihat ke pesisir, ke pulau-pulau, ya, serta mengirimkan kapal-kapal perangnya dan maju berperang, sehingga banyak pulau-pulau yang direbutnya, ya. Tetapi ayat ini tadi katakan bahwa seorang akan menghentikan, dan ini adalah seorang panglima, yaitu Lucius Cornelius Scipio. Kita tahu bahwa Allah yang mengatur semuanya. Masih ada yang lebih hebat daripada Raja Negeri Utara, yaitu Allah. Allah lah yang menguasai dunia dan yang mengatur semuanya. Ya, manusia seringkali merasa berkuasa, tetapi sesungguhnya ada Allah yang luar biasa yang dapat mengatur segala perkara, sehingga dikatakan di dalam ayat ini akan ada seorang panglima yang menghentikan penghinaannya itu, ya. Nah, penghinaan itu pada akhirnya dikembalikan kepada Raja Negeri Utara. Panglima dari barat ini menghentikan penyerangan Raja Antiochus. Pada waktu itu penyerangan ke daerah barat, Antiochus membawa 50.000 tentara infanteri dan 4.000 tentara kavaleri dan 15 gajah. Sedangkan Roma hanya membawa 30.000. Ya, tetapi dalam peperangan itu tentara Roma hanya 325 yang mati. Sementara dari pihak Raja Antiochus kehilangan 50.000. Artinya semua mati di dalam peperangan. Dan akhirnya Antiochus dikalahkan. Lalu lari ke Pulau Sardis dan minta untuk berdamai. Ya. Permintaan maafnya diterima dengan syarat membayar ganti rugi atas peperangan tersebut sebesar 1.000 talenta per tahun. Ya. Nah, 1.000 talenta itu artinya bahwa kalau 1 talenta adalah 1.500 US dollar, maka kira-kira 22,5 miliar dalam 1 tahun. Ya. Ini yang harus diganti rugi oleh Raja Antiochus. Ya. Nah, lalu kita akan masuk kepada ayat yang ke-19. Daniel 11 ayat yang ke-19 berkata demikian. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri,
tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Ini nubuatan dari Daniel luar biasa. Ya, bahwa akhirnya Raja Antiochus dia akan kembali akan melihat atau memalingkan mukanya ke benteng-benteng di negerinya sendiri. Dan dikatakan dia akan tergelincir, dia akan jatuh dan tidak akan terlihat lagi. Ya, artinya bahwa ia akan kembali, akan pulang kampung, dia akan kembali ke negerinya sendiri. Tetapi justru di negerinya sendiri dia jatuh. Dan Raja Antiochus ini berpikir dia bisa mengeruk kekayaan di negerinya sendiri untuk membayar upeti atau hutang, ya. Tetapi orang di negerinya sendiri sudah tidak menyukai Raja Antiochus ini, ya. Demi untuk membayar hutangnya, ia akan merampok kuil tempat sembayang kafir. Nah, saudara, kita melihat ketika rakyat melihat bahwa Antiochus ini, Raja Antiochus ini akan merampok kuil sembayangan orang kafir itu, dilihatnya oleh masyarakat sekitar, lalu dikeroyok dan akhirnya dibunuh, mati di tangan rakyat sendiri. Inilah yang dimaksud dengan tergelincir, jatuh dan tidak akan ditemukannya lagi. Ya, kita akan lanjut kepada ayat yang ke-20. Daniel 11 ayat yang ke-20. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan Allah atau oleh peperangan. Saudara, setelah Raja Antiochus mati, dikatakan akan muncul orang yang menggalakkan pajak. Akan muncul orang yang memungut pajak dengan gila-gilaan, ya, dalam sebuah kepemerintahan. Jika mau membayar hutang dan uang pendapatan negara tidak cukup, maka biasanya pajak yang akan digalakan. Nah, pengganti Raja Antiochus ini adalah Seleucus Philopator, anak dari Antiochus Agung. Ya, raja ini memerintah hanya 11 tahun dan akhirnya mati bukan karena peperangan, tapi karena diracun. Ya, di dalam pembacaan tadi, ayat tadi, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan, ya. Jadi yang menggantikan Antiochus ini mati karena diracun. Dalam ayat yang ke-21, kita lanjut ke ayat 21. Daniel 11 ayat 21 mengatakan begini, menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tidak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Ya, jadi pengganti dari Seleucus adalah raja yang hina, dan raja yang hina ini adalah raja yang jahat, yang tidak mempunyai martabat raja. Ya, dia sering mabuk di pinggir jalan. Banyak orang-orang yang menganggap ia adalah seorang yang sinting. Tapi di sakunya terdapat ada begitu banyak batu. Apabila dia lewat di pinggir jalan dan banyak orang yang mentertawakan dia, maka orang yang mentertawakan dia itu akan dilempar dengan batu sampai mati. Ya, batu yang dikantongi itu digunakan untuk melempar apabila ada orang yang mengetawakan dia. Jadi yang dimaksud raja yang hina di sini adalah Raja Antiochus Epiphanes. Ya, Raja Antiochus Epiphanes. Dia mempunyai perbuatan yang licin, ya. Dan ini adalah menggambarkan antikristus atau membayangkan antikristus. Dia bukan antikristus, tetapi dia memiliki roh antikristus. Perkataannya licin, tetapi tidak ada isinya, atau perkataannya itu kosong, ya.
Seperti ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 berkata begini, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya. Antikristus datang dengan berbagai tipu daya, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya ajaib dan menakjubkan, tetapi sesungguhnya semuanya itu adalah palsu. Ya. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Ya. Yang ia lakukan sama seperti yang dicatat di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Dalam Daniel 11 ayat 32 berkata begini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Di sini kita melihat bahwa ada catatan yang perlu kita perhatikan, bahwa Antiochus setelah dia berkuasa memecah bangsa Yahudi menjadi 2 golongan. Ya. Di dalam ayat yang ke-32 ini kita melihat ada 2 golongan. Yang pertama, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Ya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengadakan perjanjian. Tetapi di zaman Antiochus sudah ada orang-orang yang dibujuk sampai murtad dengan memakai kata-kata yang licin. Bila kita tidak setia terhadap perjanjian Allah, maka kita yang akan dibujuk sampai murtad oleh antikristus. Ya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada zaman itu ya sudah muncul, dan ini menggambarkan bagaimana pekerjaan daripada roh antikristus. Dia akan menipu, dia akan memberikan mujizat-mujizat palsu, kuasa yang palsu. Untuk apa? Bertujuan untuk menarik orang-orang yang tadinya sebenarnya berpegang kepada perjanjian, tetapi ditarik keluar. Supaya apa? Supaya mereka murtad, supaya mereka tidak lagi berpegang kepada perjanjian, supaya mereka tidak mengakui lagi perjanjian. Lalu golongan yang kedua adalah orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Ya. Di akhir zaman ini kita tahu ada penggambaran tentang 5 gadis yang bodoh. Ya. Dan golongan yang kedua ini adalah digambarkan seperti 5 gadis yang bodoh, yaitu orang yang pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi pada akhirnya dia kehabisan minyak. Ya. Mereka masih punya kekuatan, sepertinya mereka masih punya kekuatan yang datang daripada firman Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar oleh firman Allah. Ya. Sejarah menyatakan bahwa pada waktu itu Raja Antiochus Epiphanes menduduki tanah Permai atau tanah Israel. Ia masuk ke bait Allah, mengambil semua barang-barang emas yang ada di dalamnya. Di atas mezbah yang biasa domba yang dikorbankan diganti dengan babi. Ya. Ini adalah sesuatu penghinaan. Maka tadi dikatakan akan ada penghinaan. Nah, bagi bangsa Israel, babi adalah termasuk binatang yang haram. Darah babi diambil dan dipercikan di tiap pojok-pojok bait Allah. Ya. Sebuah penghinaan yang luar biasa. Bahkan di situ ada imam besar Eliezer dipaksa untuk memakan daging babi oleh Antiochus. Kolam yang ada di dalam bait Allah yang biasa dipakai untuk bercuci kaki, maka dipakai untuk merebus daging babi. Dan semuanya barang-barang di bait Allah dipercik dengan air kuah babi. Ya. Ini adalah perbuatan yang dianggap penghinaan. Sehingga Eliezer dia harus meludahkan keluar daging babi yang telah
dipaksakan untuk dimakannya, ya. Nah, kalau kita melihat sejarah bahwa sebenarnya yang berhak untuk menggantikan raja adalah Demetrius, yang adalah anak Antiochus Agung yang kalah perang terhadap Roma. Tetapi pada waktu itu saudara Antiochus ini disandra di Roma, lalu dilakukan penukaran Demetrius ke Roma. Tetapi Demetrius pada akhirnya dia mati dan Antiochus Epiphanes naik tahta, dia menjadi raja, ya. Dia menjadi raja dengan tipu daya yang licin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan lanjutkan kepada ayat yang berikut pada minggu depan, ya. Kita akan lanjutkan ke Daniel pasal 11 ayat yang ke-22. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mau tetap berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada perjanjian, sehingga kita tidak mudah untuk ditipu oleh tipu daya iblis, ya, yang dimana antikristus dia akan bekerja. Karena itu selagi ada kesempatan pada hari-hari ini, biarlah kita mau menggunakan kesempatan itu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, mengisi kehidupan kita, menguatkan hidup kita, kerohanian kita, iman kita dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya akan akhiri dengan doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa dunia ini akan semakin jahat seperti firman-Mu katakan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu, orang yang hidup dalam pimpinan-Mu, dalam pemeliharaanmu. Engkau akan menjagai dan melindungi kami, terhindar dari kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang akan menipu, yang akan membuat kehidupan kami tersesat, bahkan sampai kami murtad, ya Tuhan. Dijauhkan itu daripada kami. Kami boleh menjadi orang-orang benar yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami pada akhirnya akan melihat bagaimana kebenaran itu akan berdiri teguh atas setiap kehidupan kami, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Roh Kudus akan menolong kami, menguatkan kami, membela kami, memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.